akan dibimbing oleh Bunda Imas. Kalau Baik. kemarin, Bunda Penti, kalau kemarin surat apa ya? Masih membahas Masih Al-Balad, Bun. Al-Balad Masih belum. Al-Balad aja ya? Belum Al-Balad selesai aja ya? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pagi ini bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa yang kita laksanakan. Ya. Pagi ini kita akan belajar tafsir dengan bunda-bunda yang ada di sini, bunda-bunda yang hebat-hebat ya. Kita langsung saja untuk ngaji ba'da subuh ini. Saya persilahkan kepada Bunda Imas yang akan memimpin pengajian subuh ini. Kepada Bunda Imas, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan kembali karena masih murojaah ya, bahasannya masih surah Al-Balad. Jadi kita akan mengulang-ulang saja di surah Al-Balad. Itu mari kita bersama-sama membacakan ta'awudz dan basmalah. Kemudian nanti kita membaca bersama-sama surah Al-Balad. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu Hadzal balad. 1, 2. Wa anta hillum bihadzal balad. 1, 2. Wa walidin wa ma walad. 1, 2. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Tarik nafas. Ayahsabu an 1, 2. Tuh 2. Ayahsabu an yarahu ahad. 1, 2. Alam naj'al lahu 'ainayn. 1, 2. Walisanan wa syafatayn. 1, 2. Satu, dua.
وما أدراك ما العقبة 1, 2. Fakku raqabah. 1, 2. أو إطعام في يوم ذي مسغبة 1, 2. يتيما ذا مقربة 1, 2. أو مسكينا ذا مسغبة 1, 2. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة 1, 2. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 2. عليهم نار مؤصدة. Baiklah, saya ingin Pak Muhammad silahkan membaca 5 ayat ya. Pak Muhammad. Dari mana? Dari ayat pertama. Dilanjutkan Bunda Jamilah ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillun bihadzal balad wa walidin wa laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Ro dan hi-nya satu ketukan saja Pak Muhammad. Ayahsabu an lan yaqdiru alaihi ahad. Gitu ya. Nah, Bapak masih proses. Kalau Putra mengikuti suara Putri itu nanti memang beda ya. Kalau Putri Masanya ini enggak jelas. Sudah. Oke. Apa-apa. Terima kasih Pak Muhammad. Lanjut Bunda Jamilah silahkan. Aqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain. Lanjut Bunda Yeti. Bunda Yeti? Oh, Bunda Yeti. Siapa? Bu Rumah ada? Kalau tidak ada Bu Rumah, Bunda Laila aja. Lanjut. 11. Oke. Falam tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah
fakku raqabah أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة Bunda أو Emi. مسكينا ذا متربة. Ya, sekarang Bunda Emi ya. Lanjut. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة Sadaqallahul azim. Baiklah, terima kasih banyak. Tetap semangat. Untuk semuanya sudah bagus. Untuk hati-hati untuk di mad tabi'i ya. Harus ajak 2 ketukan. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatmu? Ini Semangatku. Terima kasih Bunda Imas yang telah membimbing memandu pembacaan ayat suci Al-Quran pagi ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan acara ini bagian tafsir ya. Iya, tafsir. Tafsir Quran. Al-Quran Nur Laila. Ibu siapa? Ibu Nur Lailah ya? Nur Laila. Oh Kalau iya. tafsir Bu Maaf, Fenty, ya, gimana? tafsir Bu Fenty. Oh iya, Bu Fenty, maaf Bu Nur Laila hadis. Salim. Fenty, Iya, Bu Fenty. Ah, Lagi banyak yang dipikirkan Pak Salim. Oke. Perlu rihlah. Harus rihlah gitu. maaf. Maklum masih pagi ya. Iya. Baik, kita lanjutkan pagi ini kajian tafsirnya yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Laila kepada Ibu Nur Bunda Laila. Fenty. Bu Fenty. Bu Fenty ya, maaf. Allah, bisa senyum. Ikut-ikutan error. Buatan error niku. Maaf kepada Bunda Fenty dipersilahkan. Aku lagi dikasinin berarti alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Terima kasih kepada semuanya, kepada Bunda Nunung, juga Bunda Imas, Bunda Nur, Pak Salim, Kang Fonda dan semuanya alhamdulillah ya, dan seluruh peserta. Madam Hedi alhamdulillah sudah kembali bersemangat, Madam. Iya. Alhamdulillah dalam kesempatan yang penuh berkah dan rahmat ya dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua tadi sudah melantunkan beberapa ayat suci Al-Qur'an surah Al-Balad, dan akan kita lanjutkan pada tafsir dari surah Al-Balad. Mungkin mudah-mudahan kita tidak tergesa-gesa ya, kan Nabi juga pernah ditegur oleh malaikat, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajala bih. Jadi
Nabi Muhammad kan pengennya cepet-cepet gitu ya. La tuharrik, janganlah kau menggerak-gerakkan bihi lisanaka, lisanmu, lita'jala bi, untuk ingin segera. Kita juga tafsir mungkin ini kenapa Al-Balad bolak-balik baca terus gitu ya. Kita belum selesai-selesai tafsirnya, ya sedikit-sedikit akan kita pelajari dengan waktu yang terbatas, tetapi tadi adwa muha wa in kola didawamkan walaupun hanya sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi amalan terbaik kita ya, yang semangat untuk mempelajari tilawahnya, tadabbur Al-Qur'annya. Nah, mudah-mudahan ini semakin memperberat ya amalan kita di yaumil akhir. Nah, selanjutnya kita baru memasuki ayat ketiga ya, Bapak Ibu. Yang 2 ayat pertama sudah, selanjutnya di ayat ketiga ini seperti biasa kita praktekkan dulu bahasa Arabnya ya. Jangan bosan-bosan. Wa di sana itu isim fi'il huruf. Kalimah apa? Huruf. Huruf ya. Huruf apa? Huruf kosam ya. Huruf Kosam. huruf kosam ya. Huruf kosam ya. Karena kesananya langsung hofad ya, langsung kasroh. Nah, jadi ini masuknya huruf kosam. Kemudian walidin kalimah apa? Isim fi'il huruf. Iya, hati-hati licin. Walidin isim fi'il huruf, Bapak Ibu. Isim. Isim ya. Tanda isimnya apa? Alif lam Menerima tanwin. Ada tanwin ya. Kemudian ada apa lagi? Ada 2 tanda isim. Ada alif lam Khofad. ada khofad, kasroh khofad. Nah, kemudian wa yang kedua isim fi'il huruf. Gue juga mau. apa sih? Huruf. Yang capek ya. Huruf apa? Wow. Huruf atof. Huruf atof ya. Kemudian mak di sini mak apa? Coba ada yang tahu? Mak mausul ya, atau ada manafi. Ada 2 pendapat. Selalu ada 2 pendapat ya di sana. Ada yang berijtihad, maknya itu mak mausul. Kalau mak mausul kan apa-apa artinya. Kalau manafi itu tidak ya, kalau manafi tidak. Kemudian walad di sini isim fi'il huruf. Isim. Iya. Walad. Fi'il ya, itu kan walada. Walada. Kalau waladun isim, kalau walada fi'il madi ya. Fi'il. Ya, fi'il madi. Nah, sehingga bagaimana kita menerjemahkannya? Wa itu kan dan yang pertama ada 2 itu kan wa dan walid. Wa di sana demi bukan wa demi ya, walidin. Walidin itu kan artinya yang melahirkan. Tapi maksudnya di sini karena tidak ada taknya ya, kalau untuk ibu walidah. Dan demi bapak, di sini walid itu artinya bapak kan. Demi bapak, wa dan ma walad. Kalau maknya itu dianggap mak mausul, berarti artinya adalah dan apa-apa yang dia lahirkan. Jadi mawalad itu apa-apa yang dia lahirkan, berarti yang dilahirkan itu apa? Anak. Ya, berarti ya. Sehingga dalam Al-Qur'an kan ada yang menerjemahkan dan demi bapak dan anak. Tapi kalau mak di sana dalam bahasa Arabnya kita anggap sebagai manafi, ada pendapat. Nah, makanya di sini tafsirnya ada 2 pendapat para ulama. Mak di sana, kalau mak di sana itu dianggap mak mausul, maka artinya dan demi bapak dan apa-apa yang dilahirkan, yaitu anak. Apa-apa yang dia lahirkan ya. Dan demi bapak dan anak. Tapi kalau mak di sana itu manafi,
yang artinya maknya itu tidak, maka artinya adalah wawalidin, dan demi bapak dan demi yang melahirkan, wama walad, dan apa-apa yang dan orang yang tidak bisa melahirkan atau yang mandul. Jadi ada juga yang menafsirkan seperti itu. Jadi wawalidin, dan demi yang bisa melahirkan, wama, dan yang tidak walad, tidak bisa melahirkan, yaitu mandul. Tapi pendapat yang paling kuat adalah mak tersebut adalah mak mausul. Kemudian kalau dianggap mak mausul, siapa maksud demi ayah dan anak di sana itu? Maka ulama ada yang berpendapat bahwa ayat ini maksudnya Allah bersumpah dengan Nabi Adam dan keturunannya. Ada juga yang berpendapat bahwa ayah dan anak di sana itu demi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian beranak pinak sampai lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun yang dipilih oleh Imam At-Tabari, anak ayah dan anak di sini mencakup semua yang melahirkan dan yang dilahirkan. Nah itu. Kemudian ayat keempatnya, laqad, la isim fi'il huruf la, huruf ya, huruf taukid untuk menguatkan. Qad juga sama ya, huruf. Khalaqna isim fi'il huruf Fi'il. fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi ya. Al insana isim fi'il huruf Ismu. isim. Tanda isimnya Ada alif lam. ada alif lam. Fi isim fi'il huruf Huruf. huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Kabad isim fi'il huruf kabadin Kabad. Isim. isim. Tanda isimnya Menerima khofat. ya kasroh ya, menerima huruf Atau jar. tanwin juga. Jadi ada khofad, ada tanwin. Ya. Tanwin. Nah, sehingga menerjemahkannya tadi kan la itu huruf taukid ya. Sungguh gitu. Laqad. Allah sampai 2 tuh taukidnya, sampai menguatkannya 2. Qad itu kan artinya sungguh, la juga. Sungguh khalaqna, kami telah menciptakan, kata Allah. Khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia, fi kabadin. Berada dalam kabad, payah ya, kepayahan. Nah, jadi selanjutnya Allah bersumpah. Tadi kan Allah bersumpah dengan 4 perkara ya dari ayat pertama. La uqsimu bihadzal balad. Allah bersumpah dengan negeri Mekah, kemudian Allah bersumpah dengan bahwa Nabi Muhammad berada di Mekah gitu ya. Kemudian Allah bersumpah dengan ayah, Allah bersumpah dengan anak. Nah, itu kenapa Allah bersumpah dengan 4 makhluknya itu untuk menegaskan bahwa manusia itu tercipta dalam kabad, kesulitan. Manusia itu tercipta dalam kepayahan. Jadi Allah ingin membantah persangkaan sebagian orang ya, bahwa dunia ini memang tempat bersenang-senang gitu. Pengennya nggak ada kesulitan. Padahal Allah itu menjadikan manusia memang dalam keadaan sulit, dalam keadaan payah sepanjang hidupnya gitu ya. Bahkan sejak manusia dilahirkan, bahwa menurut Imam Al-Qurtubi, anak kan sejak lahir sudah mengalami kepayahan. Misalkan ketika dilahirkan ya, pusarnya dipotong, kemudian harus menyusu kepada ibunya, misalkan kadangkala air susu ibu tidak lancar, kemudian ketika manusia tumbuh gigi ia sakit, demam, panas, misalkan kemudian setelah tumbuh besar dia harus menghadapi berbagai kesulitan hidup. Setelah menikah dia harus menanggung nafkah istri, misalkan sesudah masa tuanya manusia itu menjadi lemah dan terus-menerus mengalami payah gitu ya. Kemudian ketika dikubur ditanya oleh malaikat, kemudian dia dibangkitkan dalam keadaan payah. Nah, itu menunjukkan bahwa ada Allah yang mengatur dirinya. Kalau seandainya tidak ada yang mengatur, pasti ya dia akan terus menerus mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah tunduk kepada Allah.
Allah yang mengatur segala urusan kita. Kita hanya bisa berikhtiar untuk beramal soleh gitu ya, untuk menyelamatkan dari kesulitan-kesulitan itu, kesulitan-kesulitan di akhirat nanti misalkan. Jika kita misalnya tidak berikhtiar dengan amal soleh, maka memang manusia itu oleh Allah diciptakannya fi kabad, terus-menerus mengalami kesulitan-kesulitan misalkan. Nah, sehingga ada seseorang ya yang bertanya, ini sedikit lagi ada yang bertanya kepada seseorang bertanya kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad, qasadtuka min Khurasan, aku datang menemuimu ya dari Khurasan, as'aluka an masalah, aku hanya ingin bertanya tentang suatu masalah. Kata Imam Ahmad, sal, tanyakan. Orang tersebut kemudian berkata, mata yajidul abdu ta'mar rohah, kapan ya seorang hamba bisa merasakan nikmatnya istirahat. Jadi dia merasa kelelahan, kecapean. Jadi kapan seorang hamba bisa merasakan nikmatnya istirahat. Kemudian Imam Ahmad berkata, inda awali kodamin yadauha fil jannah, ketika pertama kali dia menginjakan kakinya di surga. Nah, oleh karena itu memang manusia itu memang tadi ya seperti itu. Apalagi ada hadis yang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyunas asyaddu bala, siapa di antara manusia yang paling berat ujiannya. Nah, kita harus siap-siap ya bahwa kita sebagai manusia memang dunia itu kan darul bala, tempatnya ujian. Ada yang bertanya tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyunas, manusia, siapa sih manusia asyaddu bala, yang paling berat ujiannya? Rasulullah menjawab, yang pertama yang paling berat ujiannya itu al-anbiya, para nabi, sumal amsal, kemudian yang semisalnya ya, fal amsal, dan semisalnya lagi. Fayu betala rojul, nah, seorang itu akan diuji ala hasabi dinihi, sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban, ketika agamanya kuat, kokoh ya, sulban, ketika agamanya kuat, kokoh, ishtadda balauhu, maka semakin berat ujiannya. Nah, itu jadi semakin soleh, semakin agamanya bagus, semakin berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun, tetapi ketika keadaan agamanya riqqah, lemah, betul yang ala hasabi dinihi, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fama yabrahul bala bila abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi ma alaihi khati'atun, maka seseorang hamba itu memang akan terus diuji oleh Allah sampai dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Nah, itu jadi subhanallah ya. Makanya kita memang misalkan jangan berpikir yang negatif ya. Allah menginginkan ketika seseorang diuji itu ya, dia menginginkan bahwa dia ingin bersih, hamba tersebut bersih dari segala dosa. Nah, itu jadi kesimpulan yang terakhir dari ayat ini tadi, bahwa manusia itu oleh Allah memang diciptakan fi kabad, dalam kesulitan, maka kewajiban kita adalah berikhtiar untuk beramal soleh kita supaya tadi ya kita mendapatkan surga. Jadi seseorang dikatakan tidak fi kabad, indah ya, ketika tadi menginjakan kodam ya, kakinya di surga. Nah, itu seperti itu. Mungkin baru sampai ayat 4 ya, kita pelan-pelan saja, waktu kita sudah habis. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk hari ini, bahwa kita husnuzon sama Allah, menjalani kehidupan dengan penuh legowo lagi. Memang kualitas agama seseorang, ketika semakin tinggi kualitas agama seseorang, maka ujian dari Allah semakin berat. Nah, kita hadapi dengan penuh positive thinking sama Allah, kemudian dengan penuh kelapangan, lapang dada ya, bahwa darul bala, memang dunia ini adalah tempatnya ujian. Kita dengan ista'in bisabri wassalah, kita dengan sabar, dengan sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Penti yang telah memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita belajar walaupun sedikit-sedikit, insya Allah menjadi bukit nantinya ya Bu. Apalagi sekarang
saya mah terus terang ya Bu, ini masalah pelajaran bahasa Arab, tafsir itu masih nol lah istilahnya gitu ya. Jadi banyak membantu sekali khususnya bagi saya pribadi gitu. Mudah-mudahan yang lain juga bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan buat kita dan menjadikan amal baik buat kita semuanya ya. Untuk kajian pagi ini, Ibu Haja, ya. mohon maaf, itu kita perlu mendengar informasi dari Ibu Dr. Penti terkait harga buku yang Ustadz Azakaria kira-kira berapa ya Bu Dr. Penti? Ya. Belum ditutup. Belum ditanyain sama Ustadz Judinya, kalau di pasaran mah 20.000, tapi kalau langsung dari sananya mungkin bisa kurang, Pak. Oke. Jadi untuk teknisnya mungkin nanti Ibu Yeti Heryati, Ibu Bendahara Umum, mendata saja siapa saja yang kira-kira akan pesan. Kemudian nanti selanjutnya Ibu Yeti berkoordinasi dengan Ibu Dr. Penti. Mungkin begitu saja ya. Berikut nanti pengirimannya lewat paket apa, nanti dimasukkan saja untuk beban pengiriman untuk masing-masing provinsi gitu mungkin ya. Ya, untuk ongkirnya ya, Kang ya. Ya, ya itu saja mungkin ya. Silakan Ibu moderator untuk menutup kegiatan kita pagi ini. Ya, terima kasih Kang Asep atas informasinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup kajian hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Saya akan tutup nih. Buah mangga, buah manggis. Dibelinya pagi-pagi. Mohon maaf karena waktunya habis. Insya Allah kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga buat